Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali tausiah malam ini, saya akan berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah masjid sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rezekinya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, dan yang tak kalah penting, nikmat berpuasa di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa, alhamdulillah, kita telah melewati setengah awal dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah yang selama ini telah kita kerahkan. Layaknya seorang pelari yang sudah mendekati garis finish, pastinya ia akan menambah kecepatan larinya, memompa semangat juangnya, dan mengerahkan sisa-sisa nafasnya untuk meraih garis finish dengan hasil yang memuaskan. Seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Tentunya ia harus semakin bersemangat, semakin kencang dalam melakukan ketaatan dan tidak mau kalah dari saudara-saudaranya yang lain agar menjadi salah seorang hamba yang sukses dalam melewati tantangan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah bagaimana semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul ahya laila aiqadha ahlahu wa shaddal mikzar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ia akan menghidupkan malam, membangunkan seluruh keluarganya dan mengencangkan kainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2024 dan Muslim nomor 1174. An-Nawawi di dalam Al-Minhaj Sahih Muslim menyebutkan bahwa para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang makna dari mengencangkan kain ini.
Ada yang berpendapat bahwa makna dari mengencangkan kain ini adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang biasa kita lakukan di waktu lain. Pendapat lainnya memaknainya sebagai at-tashmir atau bersegera dalam beribadah. Dan pendapat lainnya lagi adalah menjauhi istri-istrinya dalam rangka menyibukkan diri dalam beribadah. Di hadis yang lain disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashri awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh ketika telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, para sahabat, ulama terdahulu, dan orang-orang soleh, mereka semua berusaha keras untuk bisa menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis tersebut merupakan kebiasaan dari Umar bin Khattab yang biasa beliau lakukan di waktu-waktu lainnya selain di bulan Ramadan. Dahulu kala beliau bangun di pagi hari. Subhanallah. Dahulu kala beliau bangun terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat malam. Barulah ketika telah memasuki pertengahan malam, ia akan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat malam sembari beliau membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka 'alaiha wal akibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rezeki darimu, melainkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat-akibat yang baik di akhirat kelak merupakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Taha 132. Syufan Ats-Tsauri mengatakan, aku sangat senang ketika telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk bertahajud dan giat beribadah pada malam-malam tersebut. Syufan pun mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat malam jika mereka mampu. Lat-Ta'if Al-Ma'arif halaman 331. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Dahulu kala Qatadah, salah seorang tabi'in, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Ketika Ramadan tiba, beliau akan menghatamkannya setiap 3 hari sekali. Dan ketika telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau akan menghatamkannya setiap 1 kali dalam 1 malam. Dari dalil-dalil yang telah ada, para ulama telah bersepakat bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang penuh dengan pengampunan ini terletak pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari dalil-dalil yang telah ada adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah malam Lailatul Qadar itu di antara malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, dan malam ke-29. Keutamaan malam Lailatul Qadar ini sangatlah agung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri sholat dalam bulan Ramadan karena didorong keimanan dan keinginan memperoleh keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu.
Hadis riwayat Bukhari nomor 35 dan Muslim nomor 760. Oleh karena itu, jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku ucapkan pada waktu itu? Rasulullah pun bersabda, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, gemar memberi pengampunan, maka ampunilah saya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3513, An-Nasai di dalam As-Sunan Al-Kubra nomor 7712 dan Ibnu Majah nomor 3850 dengan sedikit perbedaan. Ma'asyiral muslimin, jemaah masjid tarawih yang dirahmati Allah, agungnya 10 malam terakhir ini dan malam Lailatul Qadarlah yang menjadi motivasi dan sebab disyariatkannya iktikaf, yaitu niat berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dengan tata cara tertentu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3545, hadis hasan sahih. Lalu apa keutamaannya? Ketika seorang muslim menjalankan sunan iktikaf, ia berpeluang besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sedang ia dalam kondisi siaga, sehingga insya Allah ia tercatat sebagai salah seorang hamba yang beruntung karena mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangatlah luas, karena konsistennya ia di dalam beramal hingga akhir bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan celakalah orang-orang yang aku disebut-sebut di hadapannya, tetapi ia tidak menyebutkan selawat padaku. Dan celakalah orang-orang yang bulan Ramadan telah menemuinya, kemudian ia keluar sebelum mendapatkan ampunannya. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi kedua orang tuanya tidak bisa membawanya masuk ke dalam surga karena kebaktiannya. Akhir kata, ketahuilah wahai saudaraku, 10 malam terakhir di bulan Ramadan merupakan penutup dari bulan Ramadan itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal dari seorang hamba itu bergantung pada amalan-amalan penutupnya. Hadis riwayat Ahmad 35.488 dan Imam At-Tabarani di dalam Al-Kabir 6.143. Jangan sampai di akhir bulan Ramadan nanti, setelah semua amal ibadah yang kita kerahkan, baik rajinnya kita melaksanakan sholat di awal-awal bulan, baik rajinnya kita bertadarus Al-Quran di awal-awal bulan, menjadi sia-sia hanya karena kita menjadi bermalas-malasan dan terpengaruh oleh perkara dunia yang tidak bermanfaat di akhir-akhir bulan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari perkara-perkara dunia yang dapat melalaikan dan menyibukkan kita sehingga kita tidak bisa menutup bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah seorang hamba yang berhasil melewati tantangan bulan suci Ramadan dengan prestasi yang sangat memuaskan, yaitu mendapatkan ampunannya yang sangatlah luas. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.